Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai himpunan dalam matematika diskrit. Oke, langsung saja membahas materi himpunannya. Apa sih himpunan itu? Jadi himpunan atau set adalah kumpulan beberapa objek atau urut yang berbeda. Dalam contoh kali ini saya punya himpunan huruf vokal yang isinya adalah A, I, U, E, dan O. Kemudian, objek-objek dalam himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota. Jadi A, I, U, E, dan O itu disebut dengan elemen atau unsur atau anggota. Himpunan dituliskan dengan kurung kurawal, oleh dihapit oleh kurung kurawal di sininya. Dan jika kita melihat pengertian dari himpunan, terdapat kata berbeda di sini. Nah, jadi anggota-anggota dari himpunan itu harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Kalau misalkan terdapat pengulangan, misalkan ditulis A, I, U, A, E, O, jadi A-nya itu dianggap satu aja. Kemudian juga ada angka tak berurut, berarti itu urutannya, himpunannya itu tidak dipermasalahkan. Nah, dalam penyajian himpunan ada beberapa cara, yaitu enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan diagram Venn. Penyajian himpunan yang pertama adalah menggunakan cara enumerasi. Enumerasi adalah menuliskan semua elemen bersangkutan dengan antara dua kurung kurawal. Enumerasi ini biasanya diterapkan pada himpunan yang terbatas atau tidak terlalu besar. Misal, di sini saya punya himpunan A adalah himpunan dua sisi mata uang, maka akan dituliskan sebagai berikut: A, kurung kurawal, sisi angka, dan juga sisi gambar. Kemudian misalkan saya punya B, itu adalah himpunan 5 buah bilangan genap yang pertama, maka dituliskan B itu adalah isinya 2, 4, dan 6, dan 8, 10. Nah, ini contoh untuk himpunan yang tidak besar. Kalau pada himpunan yang tidak berhingga dan banyak anggotanya, itu bisa kita menggunakan tanda titik-titik atau elipsis. Contohnya adalah pada himpunan sebagai berikut. Misalkan kita punya C adalah himpunan alfabet. Sebenarnya adalah himpunan yang berhingga, hanya karena biar kita penulisannya tidak terlalu panjang. Jadi dituliskan sebagai berikut: A, B, C, titik-titik sama dengan X, Y, Z, seperti itu. Jadi dan D adalah bilangan asli sampai 100. Jadi bilangan asli saya tuliskan sebagai 1, 2, dan kemudian titik-titik atau tanda elipsis, dan 99, 100 gitu. Jadi sekarang kalau misalkan himpunan bilangan bulat, cara penulisannya sebagai berikut: titik-titik, kemudian -3, kemudian -2, kemudian -1. Jadi sebelah kirinya itu mewakili himpunan bilangan bulat negatif, kemudian angka 0, 1, 2, 3, koma titik-titik sampai dengan tak terhingga. Jadi sebelah kanan mewakili himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya kita bentuk penyajian menggunakan simbol-simbol baku. Jadi terdapat jumlah simbol-simbol baku yang boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Contohnya adalah misalkan di sini P disimbolkan untuk himpunan bilangan bulat positif yang anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Kemudian ada N. N ini disimbolkan untuk himpunan bilangan asli, yaitu
istilah lain dari himpunan bilangan bulat yang tentu saja anggotanya adalah sama dari 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Kemudian yang lebih luas lagi adalah Z adalah himpunan bilangan bulat yang anggotanya meliputi himpunan bilangan positif 0 dan juga himpunan bilangan negatif. Kalau dituliskan jadinya seperti ini. Misalkan di sini ada -3, -2, -1 dan kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan selanjutnya yang lebih luas lagi adalah R yang merupakan himpunan bilangan real. Anggotanya itu bukan hanya bilangan bulat, tapi juga bilangan pecahan. Dan yang lebih luas lagi dari R adalah C, yaitu himpunan bilangan kompleks yang anggotanya itu adalah bilangan real dan juga bilangan imajiner. Penyajian himpunan yang ketiga yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Menggunakan penyajian dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Nah, penulisannya itu sebagai berikut, di mana X di sebelah kiri tanda garis, yaitu yang sebelah sini menyatakan elemen himpunan dan biasanya disimbolkan dengan X. Kemudian garis yang ada di sini ini menyatakan dibaca di mana atau sedemikian hingga. Terus kemudian yang ada di sebelah kanan tanda garis ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan, dan setiap ada tanda koma di dalam syarat keanggotaan itu dibacanya dengan dan. Kalau misalkan di sini nanti ada tanda koma, nah itu kita baca dengan dan. Selanjutnya kita ke contoh 1. A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Jika kita menuliskannya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, bentuknya seperti ini. A adalah X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ketika kita ingin menuliskannya dengan bentuk yang lebih singkat, jadinya seperti ini. X sedemikian hingga X elemen P, di mana P adalah bilangan bulat positif, kemudian ada koma, dibacanya dan, X dikurang dari 5. Kemudian contoh kedua, B adalah bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Ketika kita menuliskan dalam bentuk notasi, jadinya B adalah X sedemikian hingga X adalah himpunan bilangan genap positif yang lebih kecil atau sama dengan 8. Bentuk lebih ringkasnya B adalah X sedemikian hingga X elemen P dan X kurang dari sama dengan 8. Diagram Venn ini adalah penyajian himpunan yang keempat menggunakan diagram Venn. Jadi diagram Venn ini menyajikan himpunan secara grafis. Himpunan semesta yang dilambangkan dengan U digambarkan suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan berupa lingkaran dalam segi 4 tersebut. Misalkan kita punya contoh U adalah nilainya 1, 2 sampai dengan 8, kemudian A 1, 2, 3, 5, B
2568. Ketika kita ingin mengilustrasikannya ke dalam bentuk diagram Venn, maka kita bikin dulu segi 4, di mana ini adalah segi 4U. Kemudian dia berisi himpunan A dan himpunan B yang tidak diilustrasikan dalam bentuk lingkaran. Misalkan di sini ada himpunan A. Nah, di sini saya akan tuliskan antara lingkaran A dan lingkaran B itu saling beririsan karena dia terdapat anggota yang sama antara A dan B, yaitu 2 dan juga 5. Karena terdapat banyak anggota yang sama, maka dia lingkarannya beririsan. Di sini dalam irisannya ini adalah angka 2 dan angka 5 karena dia adalah angka yang sama. Kemudian untuk angka yang tidak sama, di sini saya tuliskan ada 1 dan 3. Di himpunan B ada angka 6 dan juga angka 8. Dan kemudian sisanya angka di dalam U yang tidak ada di dalam A dan B kita tuliskan di luar lingkaran. Jadi dia di dalamnya segi 4. Angka-angka di U yang belum ada di A dan B 1, 2, 3 sudah ada, 4 belum ada. Berarti kita tuliskan 4 di sini dan kemudian 5, 6 sudah ada, 7 belum. Kita tuliskan di sini 8 sudah ada. Dan beginilah ilustrasinya jika menggunakan diagram Venn. Selanjutnya kita ke kardinalitas. Misalkan merupakan hingga maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A dan juga dinotasikan dalam bentuk N A atau A yang diapit oleh 2 garis. Contohnya, kita punya A adalah X, di mana X adalah merupakan elemen dari P dan X kurang dari 5. Jadi, misalkan di sini kita sajikan dulu dalam bentuk enumerasi. A kita sajikan dalam bentuk enumerasi, berarti di sininya adalah 1, 2, 3, 4, sehingga N A adalah jumlah dari anggotanya. Di sini bersisa 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota sehingga N A adalah 4. Atau bisa kita tuliskan A sama dengan 4. Kemudian di contoh yang lain, B adalah X, di mana X merupakan elemen dari P dan X kurang dari sama dengan 8. Kita sajikan dulu ke dalam bentuk enumerasi. Di sini B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini kurang dari sama dengan 8, jadinya 8-nya ikut. Kemudian kita hitung berapa anggotanya, itu ada 1, 2, 3 dan 4 dan 5, 6, 7, 8. Kita tuliskan N B sama dengan 8 atau B sama dengan 8. Kemudian ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut juga himpunan kosong atau antiset. Notasinya itu digambarkan seperti ini. Sebagai contoh himpunan, misalkan di sini ada himpunan A X, di mana X kurang dari X, maka kardinal A sama dengan 0. Jika kita memasukkan sembarang bilangan X, misal di sini ada X sama dengan 2, maka tidak ada 2 yang kurang dari 2. Atau misalkan X sama dengan 7, maka 7 kurang dari 7 enggak berlaku seperti ini, maka dia kardinalnya sama dengan tidak memiliki anggotanya.
Kemudian dengan contoh yang kedua, B adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Karena selama ini orang Indonesia belum pernah ada ke bulan, maka dia tidak memiliki anggota atau kardinalnya sama dengan 0. Selanjutnya kita ke himpunan bagian atau subset. Itu himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B disebut superset dari A. Notasinya seperti huruf C. Jika diilustrasikan dengan diagram Venn, jadinya seperti ini karena A itu merupakan himpunan bagian dari B. B-nya super, disebut dengan supernya dari A. Misalkan jika kita ilustrasikan ke dalam suatu himpunan, di sini misalkan contoh yang pertama, saya punya himpunan yang pertama itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan yang kedua itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti anggota yang pertama merupakan anggota himpunan bagian dari himpunan yang kedua, karena seluruh anggotanya dari himpunan yang pertama itu merupakan anggota dari himpunan yang kedua. Coba misalkan ketika kita ilustrasikan ke dalam bentuk diagram Venn, di sini adalah himpunan yang pertama, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian kita punya diagram lingkaran lagi ke himpunan yang kedua, yaitu ada 4 dan 5. Ini berarti himpunan pertama merupakan himpunan bagian dari himpunan yang kedua. Coba kita ilustrasikan sebagai contoh yang kedua. Kita punya anggotanya itu A-nya itu ada P, Q, R. Kemudian B anggotanya adalah M, P, M, P, Q, T, U. Nah, kita punya di sini ada P dan juga Q. Di dalam B kita juga punya P dan Q. Tetapi R itu nggak ada di dalam P. Maka apakah A merupakan himpunan dari P? Tentu saja bukan, karena harus semua anggotanya di A itu harus berada di B juga, biar A nya itu bagian dari B. Ketika kita ilustrasikan ke dalam bentuk diagram Venn, yang terjadi adalah dua lingkarannya itu saling beririsan. Di sini kita punya P, Q, di sini R, di sini adalah himpunan A, kemudian himpunan B-nya di sini ada M, T, dan juga U. Jadi mereka bukan merupakan dari A dan bukan merupakan himpunan bagian dari B. A dan B itu saling beririsan. Selanjutnya itu ke himpunan sama. Pengertiannya yaitu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini, A sama dengan B jika dekan hanya A merupakan B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Contohnya, saya punya contoh yang pertama. Di sini saya punya A itu memuat 3, 5, 8, dan 5. Dan B-nya itu ada anggota 5, 3, dan 8. Karena himpunan itu tidak berlaku
anggota yang samanya itu kita anggap aja 5-nya itu hanya satu saja. Jadi 5 di sini kita abaikan sehingga anggota A-nya itu berisi 358 dan B-nya itu berisi dengan 538. Di sini urutannya tidak diperhatikan. Jadi karena anggotanya A sama dengan B, maka dia disebut himpunan yang sama. Saya punya contoh satu lagi. Yang contoh yang kedua itu misalkan C itu anggotanya 0, 1, kemudian D anggotanya adalah X, di mana X dikalikan dengan X min 1, hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk melihat anggotanya D itu apa saja, kita memasukkan sembarang nilai untuk X. Misalkan di sini saya memasukkan X-nya itu sama dengan 0, maka ketika kita masukkan ke dalam bentuk persamaan 0 dikalikan 0 min 1, hasilnya itu sama dengan 0. Berarti itu memenuhi X sama dengan 0. X sama dengan 1, masukkan 1 dikalikan 1 min 0, 1 min 0 dikalikan 0 sama dengan 0, dan itu juga memenuhi. Misalkan kita memasukkan X sama dengan 2, maka 2 dikalikan 2 min 1, hasilnya itu sama dengan 2. Jadi di sini tidak memenuhi, maka D anggotanya adalah D sama dengan 0 sama dan 1. Maka berlaku C sama dengan D. Kita ke himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi dalam hal ini kita melihatnya kardinalnya atau banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Contohnya, misalkan di sini kita punya himpunan A misalkan 1, 3, dan 5, himpunan B-nya itu adalah 4, 5, dan 6. Kardinalnya dari A itu adalah 3, kemudian kardinal dari B-nya itu juga sama dengan 3, maka kita sebut kardinal A sama dengan kardinal B, maka berlaku A itu kayak ekivalen dengan B. Kemudian himpunan saling lepas adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, hampir seperti garis yang sejajar. Nah, ketika diilustrasikan dalam diagram Venn, maka mereka saling lepas. Contohnya, misalkan di sini saya punya contoh himpunan A itu anggotanya tadi A terus. Misalkan saya punya himpunan X, himpunan C X, dimana X merupakan elemen P untuk X nya kurang dari 8. Coba untuk memudahkan kita sajikan C dalam enumerasi X elemen P, berarti dia anggotanya bilangan positif yang kurang dari 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan saya juga punya himpunan lain yaitu himpunan D, yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, mereka C dan D tidak pernah ketemu, tidak mempunyai anggota yang sama. Jadi A dan B itu himpunan yang saling lepas. Yang terakhir itu ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemen merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Untuk notasinya itu disimbolkan seperti ini. Kemudian kita ke contoh. Misalkan di sini saya punya contohnya itu himpunan A itu berisi 1, 2, maka kita untuk mencari PA nya itu, power setnya dari A nya itu, maka adalah himpunan D kosong, himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1, 2, atau himpunan A sendiri. Nah, ini adalah set dari A atau himpunan kuasa dari A. Dan kemudian jika kita ingin cari banyaknya anggota dari power set tersebut atau banyaknya himpunan bagian dari power set ini, himpunan kuasa ini, maka kita bisa mencari dengan rumus 2 pangkat M, di mana
2 pangkat N, yaitu banyaknya anggota dari himpunan A. Contohnya, karena A memiliki anggota 2, maka nominalnya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka di sini himpunan anggotanya enggak cuma seperti itu. Nah, di situ sedikit mengenai himpunan.